Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami masih bisa dapat berkumpul beribadah di dalam nama-Mu yang kudus. Sempurnakan ibadah kami Tuhan, kuduskan kami, kasihanilah kami, ampunilah kami bila kami bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Agar dalam ibadah ini ya Tuhan, kuasa-Mu nyata, Engkau celikkan mata rohani kami, Kau bangkitkan iman kami, dan kami mengalami rema dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, sempurna sampai selama-lamanya kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Hari ini kita kembali beribadah dalam persekutuan doa Ekumene BPKP seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita paham, kita mengerti bahwa kita ini telah ditebus, kita ini telah dimerdekakan, kita ini telah diselamatkan. Dan kita telah menjadi anak-anak Allah. Kalau di dalam Matius 25 kita disebut domba-domba, domba-dombanya Allah. Tetapi saudaraku, di luar sana juga masih ada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang yang kalau di Matius 25 disebut sebagai kambing-kambing. Nah saudara, kalau kita melihat dalam dunia saat ini, Tuhan itu sangat concern kepada dua tipe manusia ini, tipe domba dan tipe kambing. Bagi kambing-kambing, Tuhan ingin mereka diselamatkan. Itulah sebabnya dikatakan di Yohanes, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, ya kan? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal kepada kita supaya setiap orang diselamatkan, supaya siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Nah saudara, untuk satu jiwa saja Tuhan berjuang untuk mendapatkan jiwa ini supaya diselamatkan. Nah tetapi kita, bagaimana perspektif kita dalam kacamatanya Allah? Apakah kita bagian daripada kehendak Allah atau rencana Allah? Karena kambing-kambing ini seringkali tidak terlalu kita perhatikan, tidak kita pedulikan, tidak kita bawa dalam sebuah pergumulan program penyelamatan jiwa untuk mengalami kekekalan. Kenapa begitu? Karena kita seringkali sudah terbias, kita sudah terlalu fokus dengan hal mencari nafkah, mencari hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi kalau kita membiarkan program Allah tidak bekerja di dalam diri kita, maka kita bukan menjadi bagian daripada rencana Allah untuk menyelamatkan kambing-kambing ini, jiwa-jiwa ini yang tidak percaya Yesus. Nah, saudara, saya ingat sebuah peristiwa, ada seorang mualaf ya. Ini kisah nyata, saudara. Dia pada saat menikah dengan istrinya, dia berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Lalu dia di dalam perjalanan hidupnya dia ragu dengan imannya. Dia bimbang dengan imannya, tapi dia tidak bisa lepas keluar dari persoalan itu karena dia sendiri tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki dasar, tidak memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Jadi dia sendiri juga bimbang. Dia mau kembali ke Kristus, dia tidak punya keyakinan, kepastian, tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan.
Tetapi sementara dia di agamanya yang baru, dia tidak merasa terberkati, ya, kira-kira begitu saudara. Nah, sampai pada suatu ketika bapak ini diminta oleh teman-temannya yang sesama muslim untuk pergi haji. Saudara tahu, ketika bapak ini pergi haji, justru di Ka'bah itu dia ketemu Yesus. Entah bagaimana, ketika mereka sedang mengelilingi Ka'bah itu, dia melihat ke atas. Padahal di dalam aturannya tidak boleh melihat ke atas, harus melihat ke depan, ikuti langkah orang-orang yang di depan supaya tidak tubrukan, supaya tidak berantakan. Tetapi tiba-tiba dia melihat ke atas. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tuhan Yesus yang sedang di atas Ka'bah itu membentangkan tangannya dan bersinar terang sekali. Dan itu padahal siang, tetapi ketika dia melihat sinar itu dia tidak merasa silau. Terang sekali. Dari peristiwa itu akhirnya dia kembali kepada Kristus. Artinya apa saudara? Artinya begini, untuk satu jiwa saja Tuhan peduli dan Tuhan mencari domba yang hilang. Dia peduli untuk satu jiwa yang ada di ribuan orang-orang di situ. Untuk menyelamatkan satu jiwa itu, dia peduli. Tuhan peduli. Dan tidak semua orang melihat itu. Hanya dia yang melihat Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia bertobat. Dia kembali kepada Yesus. Pulang haji, semakin dia galau, semakin dia kacau imannya. Dan akhirnya dia mulai mempelajari iman kekristenan. Dia terpaksa harus memacu dirinya untuk mempelajari imannya yang dulu dia tinggalkan. Artinya apa saudara? Ini kambing-kambing sekarang dalam program akhir zaman sedang ingin dituai oleh kuasa jahat, kuasa gelap. Dan kita tidak boleh tidak menjadi bagian dari rencana Allah. Tetapi sayangnya kita justru tidak menjadi bagian dari rencana Allah. Kita hanya peduli dengan iman kita. Kita hanya peduli dengan kehidupan kita. Kita hanya peduli dengan apa yang ada pada kita. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 15. Ya. Ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita diperintahkan Tuhan supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Buah apa ini? Ada dua buah saudaraku, buah pertobatan dan buah pelayanan. Buah pertobatan itu berkaitan dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tentang buah roh. Ini bicara tentang karakter.
Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Sedang memperdalam iman kita ketika kita diajar. Kita menjadi dewasa. Kita tidak lagi minum susu, tapi kita makan makanan keras. Nah, saudara, kita adalah domba-domba yang pasti menghasilkan buah ketika kita melakukan kehendak Allah. Di situ kita berakar. Seperti ini nih, kita sedang merenungkan firman Tuhan. Pagi-pagi kita berakar, kita bertumbuh, lalu kita berbuah. Dan itu akan membuat kita semakin berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah kita ikut bagian dari program Allah menyelamatkan kambing-kambing orang-orang yang tidak percaya ini. Dan di samping itu, kita yang sudah menjadi domba, kita mendewasakan iman kita. Kita mendrive, kita mendorong diri kita memiliki kedewasaan iman. Di situ ada kasih, pengharapan yang semakin besar. Dan kita tidak mudah menjadi orang yang labil seperti tadi Bapak itu. Ya kan? Untung Tuhan bermurah hati di usianya yang lanjut ketika dia pergi haji. Tuhan datang dalam sebuah penglihatan di atas Ka'bah dan dia diselamatkan. Dia berbalik dan dia bertobat. Tetapi kan tidak semua orang seperti itu. Tidak semua cara Tuhan seperti itu. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang adalah merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita lakukan bagian kita bertumbuh, kita berakar, kita kuat di dalam Tuhan dan kita berbuah. Kita menghasilkan buah pertobatan dan kita menghasilkan buah pelayanan. Pelayanan kepada sesama dan pelayanan kepada Tuhan. Maka kita akan dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah engkau yang sudah melakukan kehendak Allah. Mari masuk ke dalam perjamuan kudus yang telah kusediakan bagimu. Nah, saya percaya kita semua pasti rindu untuk menjadi bagian daripada rencana Allah. Pasti. Kita tidak ingin kita menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Saudara, teruslah percaya, teruslah setia, teruslah semangat, dan tetaplah merenungkan firman Tuhan dan lakukanlah tugas pelayanan kita kepada sesama dan kepada Bapa kita di sorga. Puji Tuhan. Tuhan mau mendekati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kuatkan kami, bangkitkan roh-Mu dalam kami, dan biarlah kami berjalan di dalam Engkau supaya berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya buah kami itu tetap dan Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya inilah kehendak Allah dalam hidup kami pribadi lepas Wiliadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin.